Masyarakat Kota Palangkaraya patut berbangga, karena salah satu putri daerah asal Kota Palangkaraya, berhasil terpilih menjadi salah satu petugas pasukan pengibar bendera Paskibra, di Istana Negara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, tanggal 17 Agustus tahun 2023 nanti. Prestasi membanggakan tersebut, mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Sigit Kayunianto, dengan mengundang gadis cantik bernama Kacina Ozora, didampingi kedua orang tua, ke kantor DPRD Kota Palangkaraya. Pundak miring dikit aja itu udah nggak bisa. Itu akan digeser. Mudah-mudahan adik kita ini nanti bisa membawa nama baik Provinsi Kalimantan Tengah. Ya. Untuk Paskibraka di Kota Palangkaraya ini tiap tahun yang mengirimkan atau baru tahun ini? Oh, selalu. Cuma kadang kalah dengan kabupaten. Dulu kalau nggak salah sempat Kotim sama Lamando juga pernah. Jadi ini kebetulan tahun ini putrinya dari Kota Palangkaraya, putranya dari Lamando. Dan Lamando ini siapa saya belum tahu. Sebelumnya menjawab pertanyaan, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama tentunya ditawarkan dulu dari pihak sekolah untuk mengikuti seleksi paskibraka tingkat kota. Dan kemudian pada tingkat kota itu kami kembali lagi berkompetisi melalui 700 orang, di mana ada 4 orang dari perwakilan provinsi perwakilan kota yang nantinya akan berkompetisi lagi di tingkat provinsi. Dan puji Tuhan, saya termasuk salah satu 4 orang tersebut. Nah, lanjut kembali di tingkat provinsi, naik sedikit, kami bersaing dengan dari beberapa wilayah kabupaten, dan juga dari hasil tersebut, saya mendapatkan kesempatan kembali untuk bisa melakukan pendidikan di tingkat pusat Jakarta. Untuk di SMA 2 ada jurusan apa deh dan kelas berapa? Untuk jurusannya saya jurusan matematika IPA. Generasi muda Pak, dapat Bapak di dalam Kota. Iya. Apakah ada rencana untuk memasukkan kurikulum tersebut? Yang pertama, DPRD sudah membahas yang namanya Perda Pancasila, pendidikan Pancasila. Itu salah satu masuk di dalam perda tersebut. Jadi untuk Kota Palangkaraya nanti sekolah-sekolah ini wajib hukumnya untuk menanamkan nilai-nilai luhur bangsa ini melalui dengan pendidikan yang namanya Pancasila. Di situ perda sudah digodok, sudah proses, mudah-mudahan itu segera kita ketuk dan bisa kita implementasikan kepada anak-anak kita, baik usia dini sampai pendidikan di tingkat SMP. Karena kewenangan kota itu hanya tingkat SMP. Kemungkinan kalau itu dilakukan oleh provinsi berarti kewenangannya adalah di tingkat SMA. Jadi kalau kita tidak hanya tingkat SMA, kita sejak dini anak-anak kita harus sudah mendapatkan yang namanya sebuah pendidikan Pancasila, di dalamnya ada norma-norma di dalam kehidupan segala macam. Itu nanti bagus nggak Pak untuk kedepannya? Untuk membangun karakter seperti Paskibra ini. Justru itu akan membangun karakter anak bangsa kita ini, jati diri bangsa kita ini tertanam kepada generasi penerus kita. Kalau tidak dilakukan pendidikan gitu, kurikulum selalu berubah-ubah dan bahkan ditinggal sedikit-sedikit pendidikan itu ditinggalkan, maka karakter bangsa ini ya lambat laun terkikis. Jadi kita yang namanya sebuah persatuan itu juga akan luntur. Terus di dalam mengamalkan kehidupan kita pelan-pelan juga akan terkikis. Contohnya apa? Umpama kita berbeda pendapat, voting itu tidak mencerminkan Pancasila. Kalau bisa beda pendapat, musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan sila di dalam Pancasila. Jadi hal yang demikian ini kan sudah mulai ditinggalkan. Pelan-pelan. Nah, ini kita harus sebagai bangsa ini harus memiliki konsep bagaimana nilai-nilai luhur yang ada di dalam
bangsa kita ini harus dikembalikan, harus diimplementasikan kepada generasi kita semua. Kalau tidak, pelan-pelan hancur. Iya. Hubungan yang tadi Pak terakhir itu apa yang Bapak rasakan sebagai putra daerah terpilih sebagai calon paskibra di Jakarta? Apa rasanya Bapak? Rasanya itu adalah sebuah kebanggaan. Ternyata anak-anak kita ini tidak bisa diremehkan. Artinya anak-anak kita ini juga bibit-bibit prestasi di segala bidang itu ada. Cuma bagaimana kita sebagai pengambil kebijakan ini harusnya memikirkan, harusnya juga kita mengakomodir, kita mencari ini bagaimana anak-anak kita itu mampu kok semua. Mau bidang olahraga ada yang mampu, mau bidang paski ternyata anak-anak kita juga bagus. Artinya bibit-bibit yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini, bahkan kota ini ada gitu. Cuma kita sebagai pemangku kepentingan ini kan harus memikirkan juga. Tidak bisa kita diamkan. Berarti aset nih Pak? Aset. Anak-anak kita ini sebetulnya kan aset ke depannya. Generasi penerus. Generasi penerus. Sekarang kita ini bagaimana kita mengembangkan dan bertanggung jawab pada aset ini supaya lebih bagus lagi ke depan. Dibina lagi Pak. Dibina. Sekarang saya mau tanya, ada nggak anak-anak kita sekarang yang kehidupannya belum beruntung atau alias tidak mampu? Ada data? Harusnya ada dong. Nah kalau itu ada, bagaimana kita pemangku kepentingan mencari solusinya? Contoh, gampang. Mama tidak mampu. Oke, pemerintah daerah dong harus memiliki terobosan. Kita selektif, sekolahin, Loh, kalau itu muncul dengan nilai cum laude dari anak-anak kita yang tidak mampu ini, apa enggak membuat kita membuat sebuah kebanggaan pada kota ini? Kan gitu. Ini ada nggak sekarang? Nah itu, gitu-gitu itu harusnya itu juga harus dipikirkan. Tidak hanya pembangunan infrastruktur saja. Jadi kita juga harus membangun SDM. SDM untuk kedepannya. Oh iya, untuk kedepannya. Sekarang contoh ini mau ada potong. Saya tekankan kepada KONI sesuai dengan dulu, no ngambil atlet dari luar. Haram hukumnya ngambil atlet dari luar. Kalau bisa anak-anak kita, bibit-bibit kita banyak. Biar aja kabupaten seumpama ada, seandainya ada silakan. Tapi kita tunjukkan bahwa kita mampu, kita bisa. Anak-anak kita ini potensinya banyak sekali. Sip.